Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, hari ini bisa bertemu dengan saya dalam kondisi sehat. Sehat kan teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Nah sekarang masa pandemi, teman-teman harus selalu menjaga kesehatan teman-teman dengan apa? Dengan 3M. 3M apa itu? 3M itu apa? Yang pertama harus mencuci tangan dengan sabun, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Jadi selama di kelas ini teman-teman harus selalu menjaga protokol kesehatan. Baiklah teman-teman, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu adalah Lilis Susilawati dan Ibu di sini adalah Widya Iswara Ahli Madya di BBPPKS Bandung ini. Oke. Dan untuk selanjutnya Ibu akan membahas tentang materi integritas. Dan sebelum membahas materi integritas, akan menyampaikan dulu apa sih tujuan daripada materi integritas tersebut. Nah, yang pertama ada kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasarnya? Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan teman-teman dapat mempraktekkan integritas dalam melaksanakan tugas di SLRT ini. Yang kedua, indikator keberhasilan. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan teman-teman dapat mengidentifikasi cara meningkatkan integritas, dan B, mensimulasikan nilai dan etika dalam penyelenggaraan Puskesmas SLRT. Yang ketiga, atau C, mempraktekkan motivasi dalam penyelenggaraan SLRT, dan D, mempraktekkan peduli terhadap kesejahteraan psikologis penyelenggara SLRT. Itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya kita bahas dulu pokok bahasan. Tapi teman-teman kelihatannya lemas. Kalau lemas kita tepuk semangat dulu. Bisa nggak tepuk semangat? Bisa, oke. Kalau bisa kita tepuk semangat dulu ya. Mulai ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita sudah tepuk semangat. Teman-teman harus selalu semangat ya. Nah, kita kembali ke pokok bahasan. Nah, ada 4 hal. Yang pertama adalah konsep integritas. Yang kedua adalah nilai dan etika dalam penyelenggaraan SLRT. Yang ketiga, mengembangkan motivasi dalam penyelenggaraan SLRT. Dan yang keempat, peduli kesejahteraan psikologis petugas SLRT. Jadi ada 4 pokok bahasan. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu konsep integrasi. Apa sih integrasi? Teman-teman ada yang sudah tahu apa itu integrasi? Ada yang sudah sedikit tahu, ada yang sama sekali belum tahu. Oke, enggak masalah. Kita bahas sama-sama yuk. Integrasi ini bisa didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang melakukan hal yang tepat atau benar bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Jadi orang itu akan selalu berusaha tepat dan benar walaupun tak ada seorang pun yang melihatnya. Dan di dalam integritas itu orang itu akan bersikap, berperilaku dan bertindak yang konsisten serta selaras dengan tanggung jawabnya terhadap SLRT. Nah, itu konsep tentang integritas. Kita bahas, kita kupas lebih dalam tentang karakteristik penyelenggaraan integritas. Ada 5. Yang pertama, mematuhi nilai. Bagaimana mematuhi nilai itu? Mematuhi nilai itu dengan cara menerapkan nilai dan norma yang berlaku ya. Dan yang kedua harus proaktif. Proaktif itu tidak korupsi, tidak melakukan tindakan yang tercela. Karena kalau melakukan tindakan yang tercela bukan hanya SDN-nya, tapi termasuk lembaga SLRT-nya. Dan selanjutnya menjaga kerahasiaan. Apa sih rahasia yang bagaimana yang dijaga? Yaitu tentang informasi yang menyangkut jabatan, tentang rahasia negara,
tentang program SLRT dan tentang penerima manfaat itu menyangkut data-data tersebut tidak bisa kita bebas menyampaikan kepada siapapun, hanya kepada orang yang berkepentingan, hanya kepada orang atau lembaga yang sama-sama menangani keluhan dan pengaduan daripada masyarakat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawab? Yaitu mengatasi kendala-kendala. Karena di dalam SLRT tentu banyak kendala-kendala. Di situ sebagai SDM SLRT harus selalu berusaha mengatasi kendalanya. Ya, harus selalu berusaha. Apabila tidak bisa teratasi, maka dinaikkan ke SLRT tingkat di atasnya. Oke, dan selalu memelihara barang milik negara termasuk Android, termasuk dashboard, termasuk aplikasi web. Oke, yang kelima adalah jujur dan mampu menjaga setiap perkataan dan perbuatan. Itu karakteristik integritas. Dan selanjutnya adalah meningkatkan integritas petugas SLRT. Ada 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama bekerja karena dorongan keyakinan atau ibadah. Jadi seorang SDM SLRT akan selalu bekerja dengan baik karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situs SDM SLRT akan selalu menerapkan aturan-aturan atau norma agama di dalam bekerjanya. Dan yang kedua, kesadaran diri akan profesi penyelenggara Puskesmas SLRT dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu selalu berpikiran positif. Walaupun banyak hambatan atau kendala-kendala, di situ SDM SLRT selalu berpikir positif. Oke, teman-teman masih semangat? Tetap semangat. Untuk apa berada di sini? Bersenang-senang. Sekali lagi, untuk apa berada di sini? Bersenang-senang. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita bahas tentang nilai dan etika penyelenggaraan Puskesmas SLRT. Ada 2 hal yang dibahas. Pertama tentang nilai. Nilai ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Yang kedua adalah etika. Apa sih etika? Etika ini adalah ilmu tentang apa yang baik dan tidak baik sesuai dengan ukuran moral, akhlak, dan kewajiban. Hampir mirip ya teman-teman, nilai dan etika. Tapi nilai dan etika itu adalah yang melandasi SDM SLRT di dalam bekerja. Oke, kita lanjut tentang etika. Etika dalam pelayanan SLRT itu ada 3 jenis. Pertama, etika dengan PPKS. Etika dengan PPKS itu di mana teman-teman harus menerima apa adanya, harus menghormatinya, ya, harus selalu ramah, ya, harus empati, harus menjaga kerahasiaan dan lain-lain. Ya. Untuk yang kedua adalah etika dengan teman sejawat, di mana teman-teman harus di sini menghargai perbedaan pendapat, harus berhubungan secara profesional, harus selalu menjaga lingkungan yang kondusif dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah etika dengan mitra kerja. Di sini teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman ini bertanggung jawab, di mana juga teman-teman itu harus menunjukkan menghargai lembaga yang lain sebagai mitra kerja SLRT. Oke, paham sampai di sini? Paham? Terima kasih. Kalau paham kita lanjut ya. Selanjutnya adalah motivasi. Teori motivasi menurut Maslow, tentu teman-teman sudah tidak asing ya teori ini. Menurut Maslow bahwa teori motivasi itu didasarkan kepada kebutuhan manusia dan ada 5 kebutuhan manusia ya. Nah, yang kebutuhan pertama ini adalah kebutuhan fisiologi, yaitu sandang, pangan, dan papan. Apabila seseorang kebutuhan fisiologinya sudah terpenuhi, maka akan termotivasi untuk memenuhi rasa aman kebutuhan di atasnya.
Apabila kebutuhan rasa aman telah terpenuhi, maka akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Dan apabila kebutuhan kasih sayang sudah terpenuhi, maka akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan penghargaan, prestise, ya, prestise. Dan apabila prestise telah terpenuhi, maka akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan aktualisasi diri, prestasi. Oke, untuk teori Maslow itu kan tidak perlu dibahas lebih dalam, tentunya teman-teman sudah paham ya. Kita lanjut saja. Nah, ini pembahasan ini mudah-mudahan ini pembahasan yang terakhir ya teman-teman ya. Itu peduli kesejahteraan psikologis penyelenggara puskesmas SLRT. Teman-teman, ada yang dikatakan burnout. Apa itu burnout? Burnout itu rasa lelah yang luar biasa ya, yang berlebihan ya. Itu diakibatkan karena apa? Ya, karena secara fisik dan secara emosional atau mental itu terus-terusan terasa tertekan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi burnout itu dapat dikatakan adalah suatu akumulasi ya dari keadaan kelelahan secara fisik, secara emosional yang berlangsung lama, akhirnya muncul akumulasi. Akhirnya sudah tidak berdaya lagi, akhirnya muncul rasa malas, rasa tidak mau tahu. Nah, itu adalah burnout ya. Oke, nah di sini bagaimana supaya tidak burnout? Yaitu kita harus self-care. Self-care itu bagaimana? Peduli terhadap kondisi psikologis diri kita sendiri. Ya, dengan cara apa? Nah, di sini kita harus memperhatikan kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita, ya. Terus juga ini harus disesuaikan dengan kebutuhan diri masing-masing. Jadi di sini kita melepas stres, ya. Ada jalan-jalannya atau bagaimana untuk menghilangkan pening-pening atau stres yang ada di dalam diri kita, refreshing dulu, ya. Jadi sayangilah diri kita dengan cara peduli terhadap kondisi psikologis kita supaya burnout itu tidak terjadi, atau kalau sudah terjadi burnout itu pergi jauh-jauh. Oke teman-teman, ini ibu punya satu kasus ya. Nah, kasus ini silakan dibaca. Teman-teman kan sudah punya kelompok, ada 4 kelompok. Silakan dibaca, silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Dan ini karena waktunya udah mau habis, teman-teman boleh dikerjakan setelah keluar dari kelas ini. Dan besok ketemu ibu lagi, teman-teman presentasi tentang kasus ini. Siap? Oke, siap? Tetap semangat? Oke. Kalau begitu, karena ini sudah terlalu sore, ibu akhiri saja ya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas keseriusannya. Mudah-mudahan materi yang dibahas hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi teman-teman setelah nanti kembali ke lembaga SLRT. Tetap semangat, sampai jumpa lagi, salam sehat. Besok ketemu kita dengan kondisi fresh dan lebih semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.